Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama Pak Ikhwan dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Pak Ikhwan berharap semuanya baik-baik saja. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan siang hari ini kita akan kembali belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada pertemuan siang hari ini kita akan membahas review materi yang kedua, yaitu review pelajaran sebelum kita ujian tengah semester. Anak-anakku yang solih dan solihah, alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum masuk materi, Pak Ikhwan cek dulu ya kesiapan anak-anak. Kalau kau senang belajar, tepuk tangan. Kalau kau sudah siap, tepuk tangan. Kalau kau sudah siap, mari kita lakukan. Kalau kau siap belajar, bilang siap. Siap! Untuk pembahasan review, kita buka dengan profil surat Al-Fil. Surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Arti surat Al-Fil diambil dari ayat pertama surat ini yang artinya gajah. Surat Al-Fil merupakan surat yang ke-105 yang diturunkan di kota Mekah. Oleh karena itu, surat Al-Fil termasuk surat Makkiyah. Sedangkan sebab diturunkannya surat ini adalah adanya peristiwa penyerangan Ka'bah oleh tentara Gajah Abraha. Arti surah Al-Fil ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Surah Al-Fil ayat 2. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Artinya, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Surah Al-Fil ayat 3. Wa arsala alaihim tayran ababil. Artinya, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Surah Al-Fil ayat 4. Tarmihim bihijaratim min sijil. Artinya, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Surat Al-Fil ayat 5. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Artinya, sehingga mereka dijadikan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Selanjutnya adalah pembahasan tentang malaikat. Malaikat termasuk makhluk yang Allah ciptakan sebagai hamba Allah, seperti halnya manusia. Malaikat diciptakan oleh Allah dengan cahaya. Malaikat diciptakan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tidak memiliki hawa nafsu seperti halnya manusia. Anak-anakku yang solih dan solihah, nama-nama malaikat yang wajib kita imani ada 10. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani adanya malaikat Allah. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Anak-anakku yang solih dan solihah, ke-10 malaikat tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda. Adapun tugasnya antara lain: 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki. 3. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. 4. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Kelima dan keenam, malaikat Mungkar Nakir bertugas menanyai di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik. Yang kedelapan, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk. Yang kesembilan, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Dan yang terakhir, yang ke-10, malaikat Israfil bertugas meniup trompet. Yang terakhir kita akan membahas perilaku terpuji, yaitu gemar membaca, sikap pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Anak-anakku yang solih dan solihah, di sini Pak Ikhwan akan sajikan tabel terkait pengertian, contoh, dan manfaat dari 4 perilaku terpuji tadi.
Yang pertama adalah gemar membaca. Pengertian dari gemar membaca adalah gemar membaca adalah suatu sikap yang menunjukkan sikap suka dan memiliki minat dalam membaca. Contoh dari gemar membaca adalah Fulan selalu mengisi waktu luangnya dengan membaca buku yang bermanfaat. Manfaat jika kita gemar membaca adalah orang yang gemar membaca maka dia akan memiliki wawasan yang luas. Yang pantang menyerah. Pengertian dari pantang menyerah artinya tidak mudah putus asa. Contoh dari pantang menyerah adalah Fulan selalu terus berusaha meskipun ia mengalami kegagalan. Manfaat jika kita memiliki sifat pantang menyerah adalah percaya diri, terjaga semangatnya, menunjang keberhasilan usaha. Yang ketiga adalah rendah hati. Pengertian dari rendah hati artinya tidak sombong. Contoh dari rendah hati adalah meskipun Fulan selalu juara kelas, Fulan tidak pernah pamer dan merendahkan teman yang lainnya. Manfaat jika kita memiliki rasa rendah hati adalah banyak disayang oleh orang, hati menjadi tenang dan tentram, serta dihargai banyak orang. Yang keempat adalah hemat. Pengertian dari hemat sikap tidak berlebihan atau berhati-hati dalam menggunakan atau mengeluarkan uang, barang, tenaga, pikiran, atau waktu. Contoh dari sikap hemat adalah Fulan mematikan lampu kamar jika tidak digunakan. Manfaat jika kita memiliki sikap hemat adalah bisa menabung, segala hal terkelola dengan baik, terhindar dari pemborosan, dan lain-lain. Anak-anakku yang soli dan solihah, dari pembahasan perilaku atau sikap terpuji tadi, maka kita harus mengambil pelajaran bahwa kita harus selalu menjadi pribadi yang baik dan berperilaku terpuji. Kita harus menjadi anak yang gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan pintar mengelola segala sesuatu. Karena dengan begitu, insya Allah, hati kita akan menjadi tenang, damai, dan hidup kita akan sukses. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi materi review dari Pak Iwan. Nah, Pak Iwan mengingatkan kepada anak-anakku semuanya untuk selalu menjaga kebersihan, selalu menjaga kesehatan, serta selalu menjaga sholat 5 waktu. Kita tetap harus semangat dalam beraktivitas, termasuk dalam belajar dan beribadah. Anak-anakku yang solih dan solihah, mari kita akhiri pelajaran pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Iwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diteladan semua anak hebat. Alhamdulillahirabbil alamin.